Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku, di mana di hari ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi dari pesantren Tahfidz Darul Quran Kampung Ketapang Copondoh Tangerang yang dibawa asuhan yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah, sebagai pertanda rahmat Allah pada saat pembukaan kita diguyur oleh hujan yang lebat. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita akan mendapatkan ilmu seperti guyuran hujan pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti kita yakini bersama bahwa salah satu mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jelas sudah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Bahasa Arab yang dipilihkan sendiri oleh Allah. Lantas, apapun yang berasal dari Allah pasti tidak mengandung kebatilan. Salah satunya keunggulan Al-Quran adalah mampu menjadi syifa atau penyembuh yang ada di dalam dada, sekaligus sebagai penyembuh segala macam penyakit. Penyakit fisik, penyakit jiwa. Nah, insya Allah itulah tadi yang bakal kita nanti paparkan bersama guru-guru kita. Itu bersama Ustadz Yusuf Mansur dan Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar dari Syria. Beliau banyak menulis buku tentang yaitu undang-undang Islam, kemudian falsafah Islam. Beliau adalah kelahiran dari Damsyik, Syria pada tahun 1932 yang insya Allah nanti juga akan berbagi ilmu kepada kita. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya saya bisa hadir di layar kaca TV One. Setelah saya off sementara waktu di TV tetangga yang sebelah. Jadi kalau hadir lagi di TV kayaknya senang gitu. Ketemu sama teman-teman semua pemirsa dimanapun saudara ada. Apalagi saat ini kita akan duduk bareng, berdoa bareng. Siapa saja di antara saudara-saudara punya penyakit atau keluarga saudara punya penyakit, kumpulin. Kumpulin di depan layar kaca, kumpulin di depan TV. Kita akan berdoa dan sekaligus mengaji, meminta nasihat dari guru kita yang terhormat, yang mulia, Prof. Dr. Syekh Wahbah Zuhaili dari Syria. Rasa hormat kami kepada Duta Besar Indonesia buat Syria, Bapak Haji Wahib Abdul Jawad, dan segenap kaum muslimin Indonesia di Syria. Semua meminta doa dari jamaah semua yang dirahmati Allah agar krisis Syria bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat selesai. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah yang berikut ini kita akan langsung mengaji tentang al-istishfa. Ya, al-istishfa bi ayatil Qur'ani wal ahadits. Berobat dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis bersama Prof. Wahbah Zuhaili. Insyaallah segera setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah pada segmentasi selanjutnya nanti kita akan mencoba dalam waktu yang sangat singkat untuk mentadabur dan sekaligus membuktikan benarkah ayat-ayat Allah yang Maha Agung mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema bahwa Al-Quran adalah kitab yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Anda ingin tahu buktinya? Sesaat lagi kita akan saksikan beberapa tayangan bahwa bagaimanakah sosok manusia-manusia yang jauh dari Al-Quran. Selamat mengikuti.
Persoalan bangsa yang kini semakin pelik telah membuat resah kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, lihat saja kasus-kasus hukum yang membelit para petinggi negara kita saat ini, yang semestinya mereka menjadi contoh dan pelindung rakyatnya, malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya hukum pun hilang wibawanya. Kepercayaan rakyat terhadap pemimpin perlahan-lahan mulai surut. Perlu ada penindakan yang segera agar bangsa ini tidak tenggelam dalam keterpurukan. Negara ini telah sakit. Penyakit-penyakit tentang menurunnya moral dan akhlak manusia pun bermunculan. Ketika sebagian masyarakat menggiatkan kembali kepada agama, tak sedikit pula perilaku tidak pantas ditunjukkan. Bahkan secara terang-terangan dilakukan, seolah mereka tidak paham atau malah menutup kuping dan hatinya dalam melihat kebenaran. Hatinya telah terganjal oleh hawa nafsunya yang semakin liar. Agar virus penyakit ini tidak menyebar, perlu ada obat penawarnya, yaitu Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Baca dan pahami isi kitab suci Al-Quran, karena di dalamnya lah ada penyejuk hati dikala penyakit mulai menggerogoti isi badan ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan kita sekarang ini, baik dalam kehidupan kita pribadi, sosial, dan bernegara. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah. Ma'ana Dr. Wahbah Zuhaili, alhamdulillah kita langsung minta nasihat dari beliau. Mudah-mudahan saudara-saudara dalam keadaan siap menerima ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal ya Syekhna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa qaidina ila Allah وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya pemimpin yang mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Wahai para pemirsa, saudara-saudariku pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد فإني أهنئكم على أنكم من أمة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. Saya mengucapkan selamat kepada kalian semua bahwa kalian merupakan termasuk bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وأنكم حملة القرآن الكريم دستور الهداية الإلهية وأرشد كتاب إلى الحق إلى يوم القيامة. Dan kalian semuanya merupakan hamalatul Quran, hamilul Quran, para penghafal Al-Quran, yang merupakan kitab yang terbaik yang mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. ومن أهم تعاليم القرآن الكريم أن المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها هم إخوة متحابون وإخوة متعاونون على السراء والضراء لقول الله جل جلاله إنما المؤمنون إخوة. Di antara ajaran-ajaran Al-Quran yang terpenting adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita semuanya ini saudara, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kesusahan maupun dalam keadaan senang, sesuai dengan firman Allah yang dibacakan oleh Syekh tadi. Sesungguhnya
orang mukmin adalah saudara. ومقتضى الإخوة العامة في هذا الدين الحنيف أننا نتعاون على السراء والضراء ويرحم القوي الضعيف ويشد الغني أزر الفقير ويحمل الناس بعضهم هموم بعض ويحفظ سرهم ويظهر الحب والإعزاز لهم في جميع مراحل حياته لقوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي نصراء بعضهم بعضا. Di antara persaudaraan yang paling penting di antara ajaran persaudaraan yang penting yang diajarkan Al-Quran kepada kita adalah bahwa kita ini dianjurkan untuk saling tolong menolong, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Kita juga dianjurkan untuk menjaga rahasia ataupun rahasia daripada saudara kita. Kita juga dianjurkan untuk saling membantu di antara sesama saudara kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Allah di dalam Al-Quran, bahwa kita semua adalah saudara yang harus saling tolong menolong. وأكد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذه الرابطة الأخوية بين المسلمين والمسلمات في كل مكان وزمان، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول أيضا المتحابون في الله على منابر من نور على يمين الرحمن يغبطهم الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون. Di antara yang terpenting kita ketahui adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mentakkidkan, selalu menegaskan kepada kita di setiap waktu dan di setiap tempat dengan sabda-sabda beliau. Di antara sabda-sabda beliau yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa orang-orang yang saling mencintai itu berada pada mimbar-mimbar cahaya. Di samping kanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala yaminir rahman. Di samping kanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah merupakan penduduk surga yang nanti insyaallah bersama-sama para solihin, para anbiya dan para nabi itu saling nabi-nabi iri kepada mereka. Yaghbituhumul anbiya. Para nabi iri dengan mereka karena mereka begitu cahayanya begitu bersinar dan Allah memuliakan mereka. Begitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda yang lain adalah kalian tidak dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman atau belum sempurna imannya sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. ومقتضى هذه العلاقة الأخوية أن ينصر المسلم أخاه المسلم، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تردعه عن ظلمه. Di antara ciri persaudaraan yang terpenting juga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terdolimi. Lalu di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang terdolimi mungkin kita tolong. Lalu kalau orang yang mendolimi, bagaimana kita bisa menolongnya? Kenapa kita harus menolong orang yang mendolimi? Kita, kata Rasulullah, menolong orang yang mendolimi dengan menjauhkan dia dari kedoliman. Ketika kita menjauhkan dari kedoliman, kita telah menolong dia. Ya, alhamdulillah, karena kita ini udah hidup nafsi-nafsi. Jadi kalau ngelihat orang yang berbuat zalim pun kita merasa itu adalah urusan dia. Padahal ternyata itu adalah urusan kita. Menarik sekali pemirsa, insya Allah kita masih bersama Syekh Wahbah
Dan saya minta sekali hadirin untuk standby, siap-siap depan TV. Nanti kita akan berdoa bersama untuk segala penyakit kita, termasuk penyakit ekonomi, penyakit keuangan, penyakit negara, penyakit pemerintahan, dan penyakit hati kita semua insya Allah. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Agung, silakan.